Sebentar, Mem. Nuh, daftar, Mem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Almira dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang karya akhir tugas linguistik korpus yang berjudul, bentar, Mem, kok ngelek ya? Gugus kata dalam bahasa Indonesia pada proposal pendanaan program kreativitas mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2019 hingga 2021. Oke, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah PKM itu sendiri. PKM itu sendiri merupakan implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Dirjen PT atau perguruan tinggi di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa untuk menemukan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, sebenarnya teman-teman sebagai gambaran singkat saja tentang PKM, PKM itu sendiri itu semacam kompetisi tentang karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan itu merupakan uh, banyak skema-skema yang digunakan gitu teman-teman. Jadi tidak hanya berbasis riset dan penelitian, tapi juga ada skema kewirausahaan, kemudian ada penerapan iptek, teknologi, pengabdian masyarakat, karsa cipta, karya inovatif, gagasan tertulis, artikel ilmiah, dan video gagasan konstruktif gitu. Jadi apa yang diluncurkan dalam PKM ini merupakan karya-karya yang tidak hanya berbasis riset saja, tapi sudah menyeluruh ke beberapa aspek dalam kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, untuk PKM itu sendiri tidak hanya berbasis perlombaan yang sekali daftar kemudian diseleksi dan kemudian diumumkan juaranya, tapi lebih daripada itu, PKM ini merupakan salah satu kompetisi yang prosesnya sangat panjang, dimulai dari pembuatan proposal, kemudian diumumkan pendanaan penelitian, kemudian setelah diumumkan pendanaan penelitian, baru tim yang terdanai melaksanakan penelitian selama 3 sampai 4 bulan, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian yang itu semacam presentasi apa ya, presentasi proposal penelitian gitu. Kemudian dilaksanakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau finalnya gitu ya, finalnya dari PKM. Kemudian barulah di situ dipilih tim yang terbaik dari antara yang terbaik seperti itu intinya. Jadi karena memang panjang sekali prosesnya untuk melaksanakan PKM dan juga mengikuti PKM ini, banyak sumber yang mengatakan bahwa PKM ini merupakan salah satu kompetisi yang salah satu bergengsi di Indonesia karena memang dilaksanakan oleh kementerian secara langsung dan kemudian melibatkan ribuan peserta setiap tahunnya dan juga puluhan universitas dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan menurut Fadila dan kawan-kawan pada tahun 2022 ini mengatakan bahwa PKM merupakan salah satu indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi di antara program lain di bawah Pusat Prestasi Nasional. Jadi mungkin ya yang saya tahu dari apa yang dikatakan oleh Fadila dan kawan-kawan ini di artikelnya ini, mungkin seprestisius itu sehingga sampai menjadi salah satu IKU atau tolak ukur akreditasi di salah satu di perguruan tinggi di Indonesia begitu. Nah, teman-teman, Universitas Airlangga ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang juga beberapa kali turut aktif gitu ya, turut aktif dalam kegiatan PKM Timnas gitu. Bahkan dalam pelaksanaannya, UNER ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang menempati klaster pertama atau menempati 10 besar gitulah ya, 10 besar mahasiswa terdanai, kemudian 10 besar tim yang lolos di Timnas juga seperti itu. Sehingga kualitas dari proposal dan juga laporan yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Airlangga ini seharusnya tidak mengecewakan gitu ya. Seharusnya bisa dilihat, bisa dilirik sehingga bisa menjadi sumber. Nah, tapi teman-teman, ketika saya melihat kembali ke persentase PKM didanai UNAR tahun 2019 hingga tahun 2022, ternyata ada perkembangan dan juga penurunan signifikan pada tahun 2022, di mana tahun 2022 ini proposal yang terdanai menurun sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Ini saya lakukan persentase bukan bukan jumlah sehingga
kemudian dibagi gitu ya teman-teman. Memang lebih sedikit di tahun 2022 itu memang lebih sedikit proposal yang didanai secara keseluruhan, tapi ketika dibagi dengan jumlah yang terdanai pun juga hasil proporsinya juga lebih sedikit turun jauh dibanding tahun 2021. Nah, kemudian inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana bisa gitu ya, dari yang awalnya itu mungkin grafiknya itu melihat memperlihatkan kenaikan dan peningkatan, tapi kemudian turun cukup jauh di tahun 2022 ini. Apakah karena mungkin kualitas papernya atau laporannya tidak bagus lagi atau bagaimana atau seperti apa gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan kontribusi ilmu kita yaitu linguistik corpus, kemudian uh, yang dikatakan oleh Bieber dan juga Highland pada tahun 2008 mengatakan bahwa gugus kata menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan karya tulis atau dalam suatu wacana gitu. Jadi, kealamian dalam menggunakan gugus kata dapat menandakan kompetensi seseorang dalam komunitas tertentu. Sebaliknya, apabila gugus kata tersebut tidak disebutkan, tidak digunakan, maka boleh jadi itu menandakan kurangnya kefasihan atau menandakan orang baru dalam komunitas tertentu. Sehingga apabila melihat adanya variasi dan juga adanya keragaman gugus kata dalam satu register tertentu, maka bisa jadi itu akan memperlihatkan juga bagaimana kompetensi pewacana yang sedang menuliskan atau mengucapkan register atau wacana tersebut. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan karakteristik gugus kata dalam bahasa Indonesia pada wacana proposal PKM didanai Universitas Airlangga tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama adalah dari linguistik corpus. Linguistik corpus ini menjadi salah satu metode yang saya gunakan dalam meneliti tentang penelitian ini gitu. Karena metode linguistik corpus ini dapat mengolah data bahasa yang tersimpan dalam bentuk teks digital dalam jumlah besar untuk menggambarkan keadaan alami suatu bahasa. Kemudian yang kedua adalah pinjaman pustaka tentang gugus kata. Gugus kata itu sendiri ialah salah satu jenis rangkaian kata berformula, yaitu rangkaian kata baik sinambung tanpa disela unsur lain maupun tak sinambung atau tersela unsur lain yang prefabrikasi, yaitu tersimpan dalam memori dan dapat dipanggil kembali sebagai satu kesatuan ketika digunakan atau diujarkan, bukan merupakan hasil atau analisis melalui gramatika bahasa. Kemudian saya juga telah melakukan mencari penelitian terdahulu yang serupa. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wei dan Lei tahun 2011 dengan judul Lexical Bundles in the Academic Writing of Advanced Chinese EFL Learners yang mengambil subjek dari artikel jurnal yang dikeluarkan, yang ditulis oleh pembelajar bahasa Inggris yang memiliki L1 Chinese Mandarin gitu. Nah, Wei dan Lei ini menggunakan metode linguistik corpus dengan n-grams-nya 4 kata dan menemukan bahwa pembelajar di level mahir menggunakan gugus kata yang lebih banyak dan beragam daripada penulis yang L1. Kemudian referensi dari Fitriana Sari dan kawan-kawan tahun 2018 juga membahas tentang lexical bundles. Bedanya di sini beliau menggunakan subjek dengan membandingkan skripsi dan tesis antara mahasiswa Departemen Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta dengan 4 words bundle gitu. Nah, yang saya temukan masih sedikit sekali pustaka yang menggunakan subjek dengan bahasa Indonesia gitu. Kebanyakan menggunakan bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris, ataupun kalau misalnya melakukan penelitian di Indonesia pun juga yang diteliti adalah itu tadi IFL itu tadi ya teman-teman, kayak yang dilakukan oleh Fitriana Sari ini kan tetap mengkaji tentang bahasa Inggris yang ditulis oleh mahasiswa Departemen Bahasa Inggris gitu. Saya baru menemukan satu disertasi yang dilakukan oleh Budi Wianto tahun 2021 yang membahas tentang gugus kata dalam bahasa Indonesia pada wacana akademik tulis. Di sini beliau membandingkan antara skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal, kemudian menggunakan metode linguistik corpus, corpus driven approach, corpus based approach, dan menggunakan n-grams 3 sampai 5 kata gitu.
Dan dari penelitian tersebut, disertasi tersebut menemukan bahwa rumpun ilmu yang bersifat empiris, hard science gitu, cenderung memunculkan gugus kata berfrekuensi tinggi. Sebaliknya pada rumpun ilmu interpretatif atau soft science gitu, gugus kata yang digunakan cenderung tidak banyak. Penelitian dari Pak Budi Wianto ini menjadi salah satu penelitian yang saya referensikan paling banyak ya dibandingkan penelitian-penelitian lain karena saya merasa disertasinya Pak Budi Wianto ini cukup lengkap, sangat lengkap bahkan untuk mengkaji tentang gugus kata dalam bahasa Indonesia. Oke, kemudian penelitian ini akan menggunakan metode mixed method, kuantitatif kualitatif dengan pendekatan corpus driven dan corpus based, di mana corpus driven merupakan corpus driven merupakan pendekatan yang bersifat induktif, yaitu dimulai dengan observasi khusus hingga generalisasi kemudian baru kepada teori gitu. Jadi kemarin saya memulai dengan identifikasi pola-pola yang ada, kemudian lalu menemukan hipotesis yang dapat ditelusuri, baru mendasarkan temuan pada teori. Selanjutnya yang corpus based approach ini merupakan pendekatan berbasis korpus yang bersifat deduktif karena penalaran dimulai dari umum lalu ke khusus gitu. Jadi nantinya akan melaksanakan penelitian dengan memulai dari teori dulu, baru mengerucut ke hipotesis, lalu akan dinilai apakah hipotesis tersebut cocok atau tidak dengan teori yang ada. Kemudian untuk subjek dari penelitian ini yaitu akan mengumpulkan proposal PKM yang didanai dari PKM 2 bidang yaitu PKM artikel ilmiah dan juga PKM gagasan tertulis tahun 2019 hingga tahun 2021 di Universitas Airlangga dan PKM didanai dari PKM 7 bidang tahun 2019-2021. PKM 7 bidang ini meliputi PKM kewirausahaan, kemudian PKM riset eksakta, PKM riset sosial humaniora, penerapan iptek, PKM teknologi, pengabdian masyarakat, kasa cipta, kemudian ada karya inovatif juga. Dan seluruh data ini sudah saya kumpulkan dan kemudian terkumpul hingga 125 files dan berjumlah 253.098 tokens gitu teman-teman atau kata. Nah, kemudian balik lagi ke metode penelitian tadi, yaitu yang pertama melalui pendekatan corpus driven atau pendekatan pergerakan korpus. Dimulai dari pengumpulan data telah saya lakukan dan berhasil mengumpulkan 125 files dan 250-an ribu token itu tadi. Kemudian dari data yang sudah terkumpul itu tadi, kemudian saya reduksi dengan hanya menggunakan bab 1 hingga bab 3. Jadi, daftar isi, judul, kemudian lembar pengesahan, Bab 4 itu meliputi jadwal dan biaya anggaran yang diajukan hingga lampiran tidak saya gunakan. Di sini bagian itu saya reduksi sehingga hanya menyisakan bab 1 pendahuluan sampai metode penelitian. Kemudian membuat pangkalan data atau ini teman-teman membuat kodifikasi gitu. Jadi kodifikasi saya lakukan dengan mengubah nama file menjadi format tahun strip skema PKM, misalnya PKM RE atau PKM KC gitu, strip nomor file gitu. Jadi akan dikelompokkan sesuai tahun dan juga sesuai skemanya, tapi nanti akan dijadikan satu juga. Kemudian setelah itu selesai, corpus driven ini tadi dibantu dengan perangkat and file converter. Di sini mengkonvert gitu ya dari PDF ke .txt. Sebenarnya Bu Almira, saya mau tanya sebenarnya, ini karena saya menggunakan N-converter ini agak kesulitan Bu Almira karena ternyata N-converter ini tidak bisa langsung sesuai gitu loh. PDF tidak sama dengan TXT gitu. Jadi kita harus metani satu-satu untuk tahu kesalahannya gitu. Karena masih ada beberapa kosakata yang ternyata nyempil di paragraf lainnya atau nyempil di atasnya gitu. Kadang ada trouble seperti itu gitu di N converter gitu. Jadi tidak langsung, jadi harus direduksi sambil
sambil diteliti lebih dalam lagi, dibaca satu persatu. Kemudian untuk corpus base-nya sendiri, nantinya rencananya saya akan melaksanakan analisis dengan melihat N-words. Di sini saya hanya memilih 2 sampai 3 kata karena itu tadi ketika melihat penelitian yang di bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, mungkin N-word-nya lebih tinggi, 3 sampai 4 kata, 3 sampai 5 kata. Tapi ketika kita melihat di bahasa Indonesia, karena memang subjeknya berbeda, maka kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mengubah N-word-nya jadi 2 sampai 3 kata. Kemudian balik lagi karena jumlah korpus saya juga tidak terlalu besar, sehingga juga N-word-nya mungkin juga tidak bisa terlalu panjang-panjang gitu. Saya mencoba memasukkan 4 sampai 5 kata itu, 4 sampai 5 N-word itu tidak apa ya, hasilnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu bagus gitu, sehingga saya memutuskan untuk hanya menggunakan N-word sebesar 2 sampai 3 kata. Kemudian di sini saya juga menggunakan analisis kolokasi untuk melihat bagaimana hubungan antara N-word yang ada dengan kata lainnya gitu. Misalnya didahului atau mendahului kata apa, atau berada di antara kata apa, seperti itu. Dan juga melihat dari analisis konkordansinya juga. Setelah itu uh, mungkin saya kepikiran Bu Almira untuk untuk mencari struktur ininya Bu, struktur gugus katanya Bu, tapi saya masih kurang tahu, jadi nanti mungkin saya mau konsultasi banyak kepada Bu Almira juga. Purpose base ini akan didukung dengan piranti lunak Mkong versi 4 kalau nggak salah, versi 4.2.4, dan masih belum saya lakukan. Yang saya sudah lakukan hanya yang berbasis and converter ini saja, corpus driven. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rafida. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Atau mungkin saran dan masukan ke Mbak Rafida? Saya, Mem. Ya, monggo. Ya, untuk Mbak yang Rifda. datanya tadi Mbak Rafida, yang apa tadi? PKM 2 apa tadi? Sebentar lagi. Lagi. Nah, ya ini. Untuk yang tokennya itu kita silakan dulu, Mbak. Gimana Mbak Rusu? Ya, itu kan ada sebenarnya Mbak ya, PKM didanai dari PKM 2 bidang tahun 2019-2021. Yang satunya didanai dari PKM 7 bidang. Kenapa kok jadi dibedakan gitu, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rusu. Saya menceritakan aja kalau ada seperti ini gitu, datanya dari 2 bidang dan 7 bidang gitu. Jadi yang dipakai datanya yang 2 bidang atau yang 7 bidang? Keduanya Ibu. Oke. Ini tahun yang sama ya? Bedanya 2 Iya. bidang dan 7 bidang itu apa ya? Bedanya kalau 2 bidang itu kan gagasan tertulis sama artikel ilmiah ya Bu ya. Jadi dia itu sudah selesai gitu Bu, tidak mengajukan pendanaan. Jadi strukturnya itu bab 1 Oke. sampai selesai gitu Bu. Kalau yang 7 bidang? Proposal Bu bentuknya. Jadi bab 1 sampai bab 3 saja yang diambil. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Nah, ini menjawab tadi pertanyaan Mbak Rafida tentang unconverter ya. Memang ke unconverter itu memang kayak gitu sih, tapi biasanya kalau kita bikin korpus data dan korpus datanya itu besar sekali, pasti kita punya yang namanya metadata. Jadi kita itu membuat base, jadi data terus kita simpan, kita coding. Seperti itu kan. Nah, setelah itu kita harus bikin metadatanya atau base-nya. Misalnya, oh ini PKM nomor 1 ini yang menulis adalah Rafida Mumtaz, dia termasuk PKM apa, tahun berapa. Nah, itu kita tulis. Kemudian ada teks yang kedua, oh ini punyanya Restu Setiarini,
tahun berapa, kemudian ini termasuk PKM apa, misal seperti itu. Nah, itu namanya database atau metadata. Jadi ketika kita sudah selesai mendownload, terus habis itu kita save-nya itu ada codingnya, setelah itu kita bikin metadatanya. Nah, ketika kita membuat korpus yang sangat besar sekali, pengalaman saya adalah, saya memang terus terang saya pakai unconverter teman-teman untuk mengconvert itu. Jadi karena apa? Kalau pakai unconverter itu, misal saya punya 1.000 data itu bisa terkonvert tanpa saya merubah coding atau penamaan data saya. Nah, itu kelebihannya. Kalau misalnya saya satu persatu mengconvert, misalnya dari Microsoft Word, terus saya save as, notepad, kayak gitu teman-teman ya, itu saya akan satu persatu, kemudian ya itu tadi, kadang itu namanya itu akan berubah kayak gitu loh, Rek. Nah, tapi memang kekurangannya adalah ketika kita menggunakan unconverter, datanya kita kadang itu amburadul. Apalagi bila mana ada jurnal atau mungkin data-data kita itu yang dia itu seperti tulisannya tuh seperti koran, jadi ada dua kolom kanan dan kiri atau mungkin dua kolom kan, tiga kolom. eh, jadi ada tiga apa ya, Rek? Tiga kolom, ngerti kan ya? Kayak koran gitu loh teman-teman, kanan dan kiri teksnya seperti itu, biasanya itu akan agak ruwet banget gitu. Nah, memang ketika sangat ruwet banget seperti itu atau benar-benar tidak terbaca, biasanya saya memang kopas satu persatu. Kayak gitu Mbak Rafida. Memang challenge-nya itu seperti itu. Nah, kemarin ketika saya mengerjakan korpus untuk sastra ilmiah di Korpus Indonesia itu sama. Kendalanya juga tetap sama seperti itu. Jadi beberapa yang memang benar-benar rusak banget itu harus dikopas satu persatu dari Microsoft Word ke TXT-nya. Gitu. Jadi makanya ketika kita ngerjain project di Badan Bahasa itu, kita mengumpulkan 3,5 juta data itu, kita ada sebenarnya deadline-nya itu dari Maret sampai Oktober selesai. Di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. 7 bulan waktu yang kita punya. Nah, waktu itu saya cuma dikasih waktu 3 bulan atau 2 bulan untuk menyelesaikan semua itu. Gitu. Jadi kekurangannya memang itu. Bisa satu persatu misal dari Microsoft Word terus di save as kayak gitu bisa, tapi dengan catatan Microsoft Word-nya itu namanya sudah terbentuk secara coding atau berdasarkan coding yang kita punya. Kayak gitu Mbak Rafida. Memang challenge-nya itu untuk converter itu seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya boleh, Mem. Ya, boleh. Mem, berarti cara yang sudah saya lakukan itu sudah tepat ya, Mem. Jadi kemarin tuh saya ekstrak itu semua kan, Mem, PDF ke TXT, terus habis itu saya bukai satu-satu itu kan TXT-nya, kemudian saya hapusin yang misalnya kayak pelampiran gitu-gitu. Terus saya cek lagi, Mem, kalau misalnya ada yang korup atau apa kata-katanya saya copy paste gitu. Gitu ya, Mem ya. Yes, betul. Memang seperti itu sih, Mbak Rafida. Nah, mungkin ini ya, tadi kan Mbak Rafida bilang kalau misalnya gugus katanya yang mau dibuat adalah 2 sampai 3. Better menurutku mending mau dipastikan aja 2 atau 3. Kalau saya mikirnya kalau 2 itu kayaknya akan terlalu general, tapi nggak tahu juga nanti hasilnya seperti apa. Itu satu. Terus yang kedua, saya mau sedikit mempertanyakan tadi di data analisis kalau nggak salah, nanti mencari gugus katanya 2 sampai 3. Kemudian mencari kolokasi. Nah, kolokasi apa yang dicari? Misalnya seperti apa? Nah, itu yang saya masih bingung. Maksudnya Mbak Rafida seperti apa di situ? Iya, Mem. Saya mau balas dengan pertanyaan, Mem. Bukan balas dengan jawaban. Yang pertama tadi kan, Mem, yang n-gram 2 sampai 3 itu, Mem. Jadi saya mau tanya, Mem, kan ketika saya masukkan 3 n-gram gitu ya, Mem. Kemudian saya bandingkan dengan hasilnya yang 2 n-gram. Nah, itu tuh hasilnya tuh mirip, Mem. Kayak misalnya 2 n-gram tuh hasilnya pada penelitian, kemudian yang 3 n-gram itu pada penelitian ini. Misalnya yang 4 n-gram kemudian pada penelitian ini difokuskan gitu misalnya. Ya. Jadi itu gimana, Mem? Yang diambil terus yang mana gitu, Mem? Nah, maka dari itu mending salah satu aja. Jangan 2 sampai 3. Kalau mau ngambil 3 aja. Kalau mau ngambil 4 aja. Oh iya, Mem. Gitu. Iya, Mem. Nah, terus ya apa yang kolokasi itu? Maksudnya seperti apa? Kalau saya lihat sebenarnya saya terinspirasi dari disertasinya Bapak yang tadi sih, Mem. Jadi kalau dari Bapak yang tadi itu kolokasinya itu lihat dari kata sebelumnya dan kata setelahnya gitu. Kemudian
jadi kayak bahasa berformula, misalnya pada penelitian ini tuh formulanya itu S plus V atau apa gitu loh, Mem. Kayak gitu sih kalau. Oke. Nah, itu is okay sih, tapi takutnya nanti akan butuh waktu yang agak panjang. Which is Ya. kalau menurutku biasanya ketika kita meneliti gugus kata itu, yang kita teliti, oke, kita sudah punya datanya, data sudah tepat. Nah, kemudian yang kita teliti biasanya formulasinya, dia termasuk tipe gugus kata yang seperti apa, beserta kira-kira kalau sudah melakukan seperti itu, fungsinya seperti apa, untuk apa. Kayak gitu sih. Jadi better kalau menurutku nggak usah sampai ke lokasi, nanti jadi terus disertasi kok akhirnya. Jadi boleh berhenti sampai di tipe tipe gugus kata itu. Nah, saran saya lagi juga yang lainnya adalah harus diperkuat lagi kira-kira kenapa sih harus memilih PKM ini? Berarti kan ini nanti penelitian ini ditujukan untuk Universitas Erlangga karena mungkin datanya dari Universitas Erlangga atau kalau tidak sama orang-orang atau sama anak-anak yang nulis PKM. Kayak gitu kan. Jadi intinya ketika teman-teman itu menulis PKM, belajarlah tidak hanya kosakata akademik yang digunakan dalam PKM, tapi belajarlah untuk mencari tahu atau menulis itu berdasarkan gugus kata yang sudah Mbak Rafida formulakan kayak gitu kan. Jadi itu saya minta untuk diperkuat lagi. Oke? Mem, saya mau tanya lagi, Mem. Silakan. Yang formulasi gugus kata itu maksudnya itu yang struktur itu ya, Mem ya? Formulasi gugus kata itu nanti Mbak Rafida kan memformulasikan 3 sama 3. Misal seperti itu. Nanti akan keluar datanya. Nah, itu termasuk formulasi gitu. Jadi intinya yang digunakan dalam PKM itu hasilnya seperti ini. Gitu. Oh, ya, Mem. Berarti kalau sampai struktur itu tidak perlu ya, Mem ya? Struktur gugus kata itu. Nah, struktur is okay sih biasanya. Kalau mostly kebanyakan teman-teman kalau penelitian-penelitian itu ketika kita menulis gugus kata, mereka akan ke struktur dan tipenya. Biasanya di situ. Yang tidak perlu itu nggak usah sampai ke lokasi. Gitu. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Baik, sama-sama. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, is that enough? Cukup? Cukup jelas? Mem, saya mau tanya lagi, Mem. Kalau gitu, Mem. Kalau misalnya, Mem, misalnya aja, Mem, ini tuh kalau misalnya n gram 3 n gram itu misalnya hasilnya itu tidak banyak gitu, Mem. Gimana, Mem? Kalau misal nggak banyak, nggak banyak itu berapa? 10, 15 atau Kurang tahu berapa? ya, Mem. Kurang Nanti tahu ya, coba Mem. dulu kalau misalnya nggak banyak, misalnya cuma Mm-mm. 10 gitu ya, kita ambil misalnya cuma 10, nanti coba diturunin jadi 2. Ya, Mem. Gitu. Oke. Oke, terima kasih, Mem. Terus sama itu juga Mbak Rafida, saya sebenarnya sepakat dengan Mbak Restu sih. Saya masih bingung dengan yang itu tadi 7 bidang dan 3 bidang. Kenapa dipisahkan padahal ya itu tadi Mbak Rafida akan membuat satu pembahasan tentang gugus kata yang sama gitu. Gitu aja sih. Jadi nanti misalnya di artikelnya di state aja, nggak perlu dijelasin atau jangan. Eh ya nggak dijelaskan nggak apa-apa sih, cuman nggak perlu dipisahkan. Iya, Mem. Sebenarnya nggak dipisahkan juga sih ya. Ya nanti kita jelaskan aja sih kalau 2 bidang dan 7 bidang yang intinya kontennya itu kira-kira tentang apa. Gitu. Yang ini ya, Mem, state kalau yang misalnya 2 bidang itu satu sampai selesai, bab 1 sampai selesai gitu ya, Mem. Karena kan yang perbedaan signifikannya di situ gitu. Oke. Oke, yes, betul. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Najat? Oh iya, satu lagi Mbak Rafida, kenapa di tahun sekian sampai 2021 ya? Atau mungkin dijelasin juga mungkin ya, di tahun itu lagi banyak-banyaknya, atau mungkin lagi malah menurun, lagi banyak-banyaknya kalau nggak salah ya?
Sebenarnya kalau alasan utamanya ya Mem, karena saya punya data itu Mem. Data Datanya yang 2018 ke bawah itu tidak ini Mem, tidak diolah secara benar oleh kampus Mem. Jadi yang baru Oke. disistematisasinya yang Nah, 2019. iya sih itu alasan tidak akademisnya. Coba dicari alasan akademisnya. Misalnya jadi bagan itu kira-kira tahun 2019-2021 tuh banyak didanai nggak? Ada peningkatan, terus habis itu dua-duanya menurun gitu. Nah, ya wes, itu aja. Berarti kenapa kok ngambil 2019 sampai 2021 karena proposal yang masuk dan didanai itu paling banyak gitu daripada belakangan ini 2 tahun terakhir. Ya Mem. Karena saya punya datanya gitu kok diguyu sama reviewer. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kadang itu kita mungkin nggak punya alasan akademik ya, Rak, ya. Tapi kita harus gimana caranya kita punya alasan akademik untuk ketika kita nulis academic writing. Begitu. Another? Nggak ada? Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih Mbak Rafida. Give applause to Mbak Rafida. Terima kasih banyak.